Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas tentang tafsir Al-Qur'an yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampai pada hadis 2989. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس wahai para manusia, innallaha sesungguhnya Allah tayyibun maha baik, maksudnya tidak memiliki kekurangan sama sekali. Berbeda dengan manusia atau makhluk, pasti punya kekurangan. Wala yaqbalu, dan Allah tidak menerima illa thayyiba, kecuali sesuatu yang baik. Nah, maka amal itu harus baik, dan amal yang baik itu para ulama katakan harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama harus ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua harus sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala amral mu'minina, menyuruh orang-orang beriman, bima amara bihil mursalin, dengan sesuatu yang disuruhkan oleh Allah kepada para rasul, yaitu apa? Faqala, yaitu Allah mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, jumlahnya 315 rasul. Ada dua perintah. Yang pertama, kulu minat thayyibat, makanlah dari barang-barang yang baik. Baik maksudnya yang halal. Perintah yang kedua, wa'malu salihah, dan beramal salehlah kalian. Ini sesungguhnya aku bima ta'maluna, dengan apapun yang kalian amalkan, alimun, maha mengetahui. Ini surat Al-Mu'minun ayat 51. Kemudian perintah yang serupa disuruhkan oleh Allah kepada orang-orang beriman, yaitu waqala, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini ada lanjutannya, Pak. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi perintahnya juga dua, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perintah yang pertama, kulu minan thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang halal yang kami rizkikan kepada kalian. Perintah yang kedua, washkuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ayatnya ini diringkas oleh Al-Imam At-Tirmidzi, tidak disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, makanya di sini saya tambahkan, yaitu tapi dalam kurung, nih, karena apa? Tidak ada dalam kitab Sunan Tirmidzi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah katakan makanlah yang baik, yaitu yang halal, nih. Karena kalau tidak halal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, alias tidak boleh seseorang itu makan yang haram. Kalau nekat makan yang haram, akhirnya nanti tubuh kita ini akan mudah untuk berbuat maksiat, karena tubuh yang tumbuh, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu akan sangat mudah untuk melakukan kemaksiatan dan susah untuk melakukan kebaikan. Nah, di sini perintah Allah dua kepada para rasul. Perintah yang pertama makan yang halal, perintah yang kedua amal soleh. Kepada orang-orang beriman, perintah yang pertama makan yang halal, perintah yang kedua bersyukur. Nah, kata Syekh Utsaimin, dua ayat ini isinya sama. Berarti
Dengan kata lain, cara kita bersyukur kepada Allah itu adalah dengan amal soleh. Karena pada ayat pertama dikatakan i'malu solihah, beramallah solehlah. Pada ayat yang kedua dikatakan washkurulillah, bersyukurlah. Nah, berarti cara bersyukur adalah dengan cara amal soleh, bukan dengan cara berhura-hura dan sebagainya. Maka cara yang bersyukur yang benar sesuai perintah Allah, sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita beramal soleh atau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rawi menyebutkan wa dzakara ar-rajula, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seseorang yang seseorang itu yutilus safara, dia itu memanjangkan safarnya, asy'atha, yang rambutnya modal madul, aghbara, berdebu, yamuddu yadahu, yang dia memanjangkan tangannya atau menengadahkan tangannya ilas sama, ke arah langit, sambil mengatakan ya Rabbi, wahai Rabbku, berdoa. Tetapi wa mat'amuhu haramun, sayangnya makanannya itu haram, wa mashrabuhu haramun, minumannya haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan ketika kecil dia diberi makan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin akan dikabulkan untuk orang tersebut? Jadi orang ini semestinya doanya terkabul, Pak, karena dia melakukan 3 perkara yang semestinya menyebabkan doa terkabul. Tetapi sayangnya dia juga melakukan 3 perkara yang menyebabkan doanya tidak terkabul. Akhirnya tidak terkabul doanya. 3 perkara yang menyebabkan doa terkabul, yang pertama adalah yutilus safar, memanjangkan safar. Orang safar itu doanya mustajab. Sebagaimana kita temukan dalam hadis yang lain, salasun la turaddu, ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Doa orang tua kepada anak tidak ditolak, doa orang yang puasa tidak ditolak, doa orang musafir tidak ditolak. Hadis disahihkan oleh Imam Diya, demikian juga dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah. Nah, maka musafir semestinya dia doanya mustajab. Apalagi yang dimaksud safar ini adalah safar taat, Pak. Safar taat misalnya safar untuk haji, safar untuk umrah, safar untuk jihad, safar untuk talabul ilm, mestinya doanya terkabul. Kemudian perbuatan yang kedua yang menyebabkan doa terkabul adalah yamuddu yadahu ilas sama, dia menengadahkan tangannya ke langit. Nah, kalau kita berdoa sambil angkat tangan, ini doa kita lebih mustajab daripada tanpa angkat tangan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, sifron, beliau mengatakan innallaha ta'ala hayyun karim, Allah itu maha malu dan maha dermawan. Dia malu apabila seseorang mengangkat kepadanya akan kedua telapak tangannya. Allah malu untuk mengembalikan telapak tangannya dalam keadaan kosong tanpa ada hasil sama sekali. Hadis riwayat Abu Dawud. Artinya kalau kita berdoa dengan mengangkat tangan, maka Allah akan kasihkan apa yang kita minta tadi, Allah berikan dalam tangan kita yang sudah diangkat tersebut. Kemudian perkara yang ketiga yang menyebabkan doanya mustajab adalah mengucapkan ya Rabbi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak ala Sahihaini lil Hakim. Ini satu kitab yang isinya hadis-hadis yang sahih menurut Imam Hakim. Diriwayatkan dari Abu Darda dan Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, keduanya mengatakan inna ismallahil akbar, sesungguhnya nama Allah yang terbesar adalah Rabbi. Nama Allah yang terbesar itu adalah nama Allah yang apabila kita berdoa dengannya maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama berselisih pendapat nama Allah terbesar itu apa. Menurut 2 sahabat Nabi ini, Abu Darda dan Ibnu Abbas, adalah doa Rabbi atau ya Rabbi. Nah, maka mestinya doanya ini mustajab. Nah, dia sudah melakukan 3 perkara yang menyebabkan doanya mustajab. 1 safar, 2 angkat tangan, 3 ya Rabb.
tapi juga melakukan 3 perkara yang menyebabkan doa tidak mustajab. 1, makanannya haram. 2, minumannya haram. 3, pakaiannya haram. Kalau yang ini nggak dikasih nomor, Pak, karena dia itu dikasih makan ketika kecil dengan sesuatu yang haram. Ini bukan dosa dia, ini dosanya orang tuanya. Sayangnya orang tuanya melakukan sesuatu yang haram, hasilnya haram, dilanjutkan oleh anaknya. Akhirnya anaknya pas sudah dewasa, kemudian makanan, minuman, pakaian haram semua, ikut bapaknya. Dulu bapaknya jadi pejabat, kemudian korupsi, kemudian anaknya jadi pejabat juga, akhirnya korupsi juga. Nah, sudah setali 3 uang, bapak karo anak podo kabeh. Nah, maka itulah penyebab doanya tidak dikabulkan. Fa anna yustajab, bagaimana mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alias tidak mungkin dikabulkan. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, ini 3 perkara menyebabkan doanya mustajab. Tapi ada juga 3 perkara menyebabkan doanya tidak mustajab. Kok menang yang tidak mustajab, Pak? Nah, makanya ada kaidahnya mengatakan, idza ijtama'a al-halal wal haramu ghullibal haramu. Apabila kumpul sesuatu yang halal dengan sesuatu yang haram, maka menjadi menanglah yang haram. Sama dengan misalnya 1 gelas teh, panjenengan cemplungi 1 tetes pipis anak, ya jadi nggak enak, jadi najis, jadi haram. 1 gelas es teh, kemudian dicemplungi 1 tikus. Nah, cuma 1 saja, tapi tetap saja itu yang menang tikusnya. Nah, sehingga menjadi najis, menjadi haram. Maka sama juga dengan di sini, ya, campur antara yang halal dengan yang haram, maka menang yang haramnya, dominan yang haramnya, akhirnya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk cara supaya doa kita mustajab adalah makan yang apa? Yang halal. Kita temukan dalilnya yang lebih jelas di dalam hadis yang lain, yaitu seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya Allah jadikan saya orang yang mustajab doanya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Sa'du, wahai Sa'ad, atib mat'amaka, makanlah yang halal, takun mustajab dakwah, kamu akan menjadi orang yang doanya mustajab." Ini hadisnya riwayat Tabarani di dalam kitab Shaghir. Di dalam sanadnya ada rawi yang tidak dikenal alias dhaif sanadnya, tetapi maknanya sahih tadi, Pak. Maknanya dikuatkan oleh hadis yang barusan kita baca, sehingga hadis ini bisa diterima isinya. Maka hati-hatilah kita dari sesuatu yang haram menyebabkan doanya tidak mustajab. Kalau pengen doanya mustajab, maka dijaga hanya makan yang halal saja. Berikutnya 2990 dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala turun ayat ini, yaitu in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfir liman yasha wa yu'adzib man yasha. Yu'adzibu man, ini boleh dibaca idgham, ya. In tubdu, jika kalian itu menampakkan ma fi anfusikum, apa yang ada pada diri kalian, aw tukhfuhu, atau menyembunyikannya, sama saja, yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisab kalian dengannya. Fayaghfiru, lalu Allah akan mengampuni liman yasha, bagi orang yang Dia kehendaki, wa yu'adzibu, dan Allah akan menyiksa man yasha, orang yang Dia kehendaki. Al-Baqarah 284 al-ayah. Maka ahzanatna, maka ayat itu membuat kami sedih. Lalu kami pun berkata, seseorang itu bicara pada hatinya akan dihisab oleh Allah. Kami tidak tahu apa yang akan diampuni darinya dan apa yang tidak akan diampuni darinya. Jadi para sahabat keberatan, Pak, karena seringkali kan dalam hati tiba-tiba terbersit sesuatu yang jelek. Nah, masa sesuatu yang terbersit saja sudah langsung akan dihisab, akan disiksa oleh Allah? Ini berat sekali. Akhirnya turunlah ayat ini, yaitu ayat yang setelahnya, fanasakhatha, maka ayat itu pun menghapus ayat yang sebelumnya.
Ini pendapat yang pertama ya, mengatakan bahwa ayat yang berikutnya menghapus ayat yang sebelumnya, yaitu ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullah, Allah tidak membebani nafsan pada satu jiwa illa wus'aha, kecuali sesuai kemampuannya. Laha ma kasabat, bagi jiwa apa yang dia lakukan, maksudnya amal baik akan dia dapatkan pahalanya. Wa 'alaiha, dan atas tanggungan dia maktasabat, apa yang dia lakukan yaitu keburukan akan dia tanggung dosanya. Nah, sesuatu yang muncul dalam hati tiba-tiba muncul, itu kita tidak mampu untuk menolaknya, Pak. Sehingga itu termasuk yang la yukallifullah, tidak akan dibebankan oleh Allah karena kita tidak mampu menolaknya. Sehingga ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya. Dulu di awal-awal Islam, apa yang terbersit dalam hati sudah langsung akan dihitung, akan dihisap oleh Allah. Tapi berikutnya Allah kemudian menurunkan ayat yang meringankan. Nah, dalam hati terbersit, nah itu termasuk sesuatu yang kamu tidak mampu, karena tiba-tiba muncul sendiri. Sehingga apa yang terbersit dalam hati sudah tidak dihisap, tidak dihitung lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang berpendapat bahwa ayat ini menghapus ayat sebelumnya. Ada pendapat yang lain bahwasanya dua ayat ini tidak saling menghapus, tidak satu menghapus dengan yang lain, tetapi ada tempatnya masing-masing. Yaitu apa? Yaitu yang dihisap oleh Allah itu adalah ma yukhfil insan ma yusammim wa yasra' fih. Apa yang sudah terbersit dalam hati tapi kemudian dia melakukan apa? Misalnya seseorang terbersit dalam hatinya ingin maling kotak infak masjid, kemudian dia betul-betul berjalan ke masjid untuk mengambil uang yang ada di kotak infak. Biasanya jam 10 pagi itu sepi, nggak ada orang. Nah, ternyata dia masuk masjid jam 10 pagi, ada anak-anak yang sedang main-main di masjid. Akhirnya dia nggak jadi maling, dia pulang. Nah, meskipun dia pulang nggak dapat apa-apa karena sudah dilakukan, maka itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ayat yang la yukallifullah itu adalah apa yang terbersit dalam hati tetapi belum dilakukan sama sekali, belum ada aksi. Nah, sehingga ringkasnya terbersit dalam hati kalau ada aksi itu nanti akan dihisab, meskipun belum berhasil tetap dihisab karena berarti dia sudah melakukan, sudah betul-betul bertekad melakukan. Adapun yang terbersit dalam hati saja tapi kemudian tidak dilanjutkan dengan aksi, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya 91 dari Umayyah, bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kalam Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ayat yang tadi, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Demikian juga tentang kalam Allah dalam Al-Quran, may ya'mal su'an yujza bih, surat An-Nisa 123. Barang siapa yang beramal jelek pasti akan dibalas dengan amal jeleknya tadi. Maka Aisyah mengatakan, tidaklah bertanya kepada saya tentang ayat ini seorang pun sejak saya dulu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat yang kamu tanyakan. Jadi saya dulu juga pernah bertanya kepada Rasulullah, sekarang kamu tanyakan kepada saya, dan kamu orang yang pertama kali tanya kepada saya setelah saya dulu tanya kepada Nabi. Nah, waktu saya tanya kepada Nabi, Nabi menjawab. Tafsir ayat itu adalah hadhihi mu'atabatullah, itu adalah hukumannya Allah al-abda kepada seorang hamba bima yusibuhu minal humma, dengan sesuatu yang mengenai dia berupa demam, wanakbah atau musibah, hattal bid'ah, sampai suatu barang yang yad'uha fi kummi qamisih, dia meletakkannya pada lengan bajunya atau pada kantongnya atau pada tasnya atau pada dompetnya, fayafqiduha, lalu dia kehilangan barang tadi, fayafza'u laha, lalu dia pun sedih terhadap barang yang hilang tadi. Nah, itu menggugurkan dosa kita. Itulah tafsiran untuk kata-kata may ya'mal su'ay yujzabih, barang siapa beramal jelek maka akan dibalas oleh Allah. Nah, cara Allah membalas bagaimana? Allah kirim kepada kita musibah-musibah, Pak. Kita melakukan maksiat dengan mata misalnya, atau maksiat dengan telinga, atau maksiat dengan mulut. Nah, oleh Allah dikasih musibah-musibah supaya dosa-dosa kita tadi dihapuskan. Nah, musibahnya beraneka ragam ya.
Pertama, humma, demam. Nah, itu musibah, Pak, menggugurkan dosa kita. Termasuk juga musibah-musibah secara umum ya, batuk, pilek. Kemudian beliau sampai menyebutkan bid'ah, ada barang kita taruh di kantong kemudian hilang, kita sedih. Nah, itu sudah musibah. Maka apapun yang tidak kita sukai itu namanya musibah. Dan musibah itu sifatnya bagi orang beriman menghapuskan dosa-dosa. Nah, maka kita berterima kasih kepada Allah. Allah kasih musibah, itu malah kebaikan untuk kita. Karena kalau tidak punya musibah sama sekali, berarti dosa kita numpuk, Pak. Seperti Fir'aun katanya tidak pernah sakit kan? Demam nggak pernah, batuk nggak pernah, pilek nggak pernah. Nah, itu tanda ahli neraka malahan. Kemudian beliau katakan, hatta sehingga innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yakhruju min dunubih, sungguh dia keluar dari dosa-dosanya karena sudah dikasih musibah-musibah tadi, kama yakhruju tibru, sebagaimana keluarnya emas batangan, al-ahmar yang berwarna merah, minal kiri, dari alatnya tukang pandai besi ya. Jadi tukang pandai besi ketika membakar emas atau membakar perak ya, maka kemudian setelah dibakar dan sudah terpisahkan dari yang tidak murninya, kemudian diambil oleh tukang besinya, dia keluar dalam kondisi sangat merah, tapi sudah murni betul-betul, yang tayeng-tayengnya sudah hilang, yang bukan emasnya sudah lenyap, tinggal emasnya saja. Nah, mirip dengan itu orang-orang beriman ketika dikasih musibah, selesai musibah, dosanya bersih. Nanti punya dosa lagi, kirimkan lagi oleh Allah musibah. Karena itu setiap tahun ya normalnya kita itu mengalami batuk, atau mengalami pilek, atau mengalami demam, atau mengalami pusing, atau mengalami gatal-gatal, atau mengalami apa lagi, Pak? Pokoknya yang penyakit yang rutinan tahunan, itu normalnya kita mengalami. Karena kalau tidak mengalami sama sekali, kita harus hati-hati. Ini jangan-jangan Allah berkehendak istidraj kepada kita. Istidraj itu dilulu ya, dosamu akeh tak teke wae, ken tambah akeh. Akhirnya nanti dosanya full, kemudian mati, maka akhirnya siksanya numpuk. Tapi kalau sudah dihapuskan siksaan-siksaan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk satu kebaikan juga kalau seorang beriman itu sebelum matinya sakit, itu kebaikan. Kebaikannya kenapa? Karena fungsinya untuk menghapuskan dosa-dosanya. Kalau mati mendadak itu malah hati-hati kita, Pak. Kalau mati mendadak berarti kan belum sempat belum sempat tobat. Nah, tapi kalau sakit dulu itu malah menghapuskan dosa-dosa. Makanya Aisyah dulu mengatakan, saya dulu kalau melihat orang mati mendadak enak sekali matinya, itu saya iri. Tapi setelah itu saya tidak iri lagi. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah pun sebelum mati demamnya itu 2 kali lipat dari orang biasa. Biasanya 100 watt, demamnya ini 200 watt demamnya ya. Nah, saking beratnya sakit Nabi SAW. Nah, Nabi saja mengalami begitu sebelum wafat, sakit berhari-hari. Demikian juga umat beliau juga sama. Dan hadis ini memang derajatnya dhaif secara sanad ya, tetapi secara makna hasan, sehingga di sini oleh Imam Tirmidzi dikatakan hasan, itu maksudnya hasan secara maknanya ya. Adapun di sini sebab dhaifnya saya belum mengecek lagi ya, tapi ada sebab dhaifnya sehingga Syekh Albani mendhaifkan hadis ini. Berikutnya 92 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan tatkala turun ayat ini, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, sama dengan ayat sebelumnya, maka Ibnu Abbas mengatakan dakhala qulubahum, masuk pada hati-hati para sahabat Nabi, minhu, dari sebab ayat tadi, syai'un, sesuatu, lam yadkhul min syai'in, yang belum pernah masuk ke dalam hati mereka dari sebab sesuatu yang lain. Artinya susahnya sangat dahsyat para sahabat, karena mereka merasa ngeri ya, semua yang terbersih dalam hati pasti akan disiksa, akan dihisab oleh Allah. Faqalu lin nabi, maka mereka pun lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini ayat kok sangat berat, gimana ini? Nah, maka Rasulullah mengatakan, qulu, ucapkan, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat.
Jadi kalau Allah turunkan ayat nggak usah banyak protes, udah terima saja apa adanya. Lalu Allah pun memberikan iman di dalam hati-hati mereka sehingga mereka pun menerima ayat tadi dengan lapang dada. Lalu Allah menurunkan ayat berikutnya, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Telah beriman Rasul Nabi Muhammad SAW dengan apa yang diturunkan kepadanya dari pemeliharanya, dan juga orang-orang beriman itu pada beriman. Orang-orang beriman di sini maksudnya para sahabat Nabi SAW. Al-ayah seterusnya sampai pada kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Dia mendapatkan pahala dari apa yang kebaikan yang dia lakukan, dan dia mendapatkan dosa dari perbuatan jelek yang dia lakukan. Rabbana, wahai pemelihara kami, la tu'akhirna, janganlah engkau menghukum kami, in nasina aw akhtana, jika kami berbuat salah, lupa ataupun berbuat salah tidak sengaja. Ini surat Baqarah ayat 286 ya, berikutnya tadi. Maka Allah pun mengatakan, qala, Allah menjawab, qad fa'altu, sudah saya lakukan, alias apa yang kamu minta itu saya kabulkan. Jadi ini fadilahnya kalau kita membaca ayat terakhir surat Baqarah, Pak. Ketika kita mengatakan Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana, nah Allah itu menjawab doa kita itu. Apa jawaban Allah? Qad fa'altu, baik saya lakukan apa yang kamu minta. Ketika kita membaca Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, wahai pemelihara kami, jangan engkau bebankan kepada kami beban berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Allah juga menjawab qad fa'altu, baik saya lakukan wahai hambaku. Nah, karena itu ketika kita membaca ayat terakhir Al-Baqarah ini sambil kita resapi maknanya, sambil kita bayangkan Allah sedang menjawab apa? Ucapan kita. Insya Allah nanti salat isya kita baca ya, sambil apa? Kita meresapi sambil kita menerapkan hadis ini. Contohnya apa? Beban yang dibebankan kepada umat terdahulu. Contohnya umat terdahulu Bani Israel kalau mau tobat itu cara tobatnya adalah saling bunuh antar mereka. Alhamdulillah kita tidak perlu begitu, Pak. Tobat kita cukup istighfar, kemudian menyesal, tidak mengulangi. Kemudian mereka dulu Bani Israel kalau bajunya terkena najis itu nggak bisa dicuci, bisanya digunting. Nah, sehingga banyak baju mereka bolong-bolong karena apa? Karena najis digunting. Nah, kita alhamdulillah tidak perlu digunting, cukup dicuci sudah selesai. Kemudian zakat pada Bani Israel itu ternyata dulu itu zakatnya rubu'ul mal, Pak, seperempat harta, Pak. Jadi misalnya panjenengan setiap bulan menghasilkan uang 4 juta, keluarkan berapa? 1 juta, seperempat harta. Zakat mereka itu seperti itu. Nah alhamdulillah kita ini ringan, cuman berapa? 2,5%. Itu sama dengan 1/40. Jadi kalau dulu 1/4, kalau sekarang 1/40. Masya Allah, 10 kali lipatnya, kecilnya itu kita 10 kali lipatnya. Kemudian ketika kita membaca Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wahai pemelihara kami, jangan engkau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak ada kemampuan padanya. Wa'fu anna, maafkan kami, waghfir lana, ampuni kami, warhamna, rahmati kami, al-ayah dan seterusnya. Maka Allah pun menjawab qad fa'altu, saya sudah lakukan apa yang kamu minta itu. Karena itu dari ayat ini, dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa kalau kita membaca Quran itu berarti kita sudah berdoa juga, Pak. Karena dalam Quran itu ada ayat-ayat doa. Contohnya surat Al-Falaq dan An-Nas itu kan isinya doa. Contohnya lagi surat Toha, Rabbi zidni ilma, ayat 114. Wahai pemeliharaku, tambahkan untukku ilmu. Nah, maka kalau kita membaca Quran dari awal sampai akhir itu sama dengan sudah berdoa, dan dijawab oleh Allah doa kita ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah jawaban Allah kok tidak terdengar? Ya memang gaib jawabannya, Pak, sehingga tidak terdengar.
tapi kita percaya karena ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini sudah selesai tafsir ayat-ayat untuk surat Al-Baqarah. Tidak semua ayat ditafsiri, Pak, karena memang tafsir dari Nabi itu sangat sedikit. Kemudian masuk bab baru, babun wa min surati Ali Imran, tafsir untuk surat Ali Imran, hadis 2993 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kalam Allah. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyimpangan, maka mereka itu mengikuti apa yang tasyabuh, apa yang rancu, apa yang tidak jelas dari Al-Quran untuk mencari al-fitnah, kesesatan, yaitu untuk menyesatkan anggotanya atau kelompoknya supaya ngikuti dia, supaya ngikuti pendapat dia. Wabtigha'a ta'wilih, dan juga mencari-cari tafsirannya atau takwilannya yang sesuai dengan nafsu dia. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidaklah mengetahui tafsirannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini, ayat Quran itu ada yang sangat jelas, ada yang multitafsir. Nah, kalau sangat jelas itu namanya ayat muhkam. Kalau ayatnya multitafsir itu namanya mutasyabih atau tasyabah. Nah, kaidahnya begini, Pak. Kalau ada ayat yang mutasyabih, yang multitafsir, maka kembalikan kepada ayat yang muhkam, yang jelas. Nah, kalau orang-orang ahli bid'ah malah sebaliknya, mereka justru cari ayat-ayat mutasyabih yang multitafsir, kemudian ditafsiri sesuai dengan nafsu mereka supaya orang-orang ngikuti pendapat dia. Itu kelompok-kelompok sesat. Kelompok sesat seperti Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah, dan yang lain-lain, yang mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, dan tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi SAW. Nah, mereka itu apa? Kelompok-kelompok sesat. Mereka sukanya seperti itu, mencari-cari yang syubhat-syubhat. Nah, ketika membaca ayat ini, qala, Nabi bersabda, fa idza ra'aitihim, kalau kamu melihat orang-orang seperti itu, wahai Aisyah, fa'rifihim, kenalilah mereka itu, bahwa mereka itu yang dimaksud oleh Allah dalam Quran. Jadi untuk mengetahui kelompok sesat mudah. Bagaimana caranya? Nah, salah satunya mereka akan tarik atau tafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihat sesuai dengan pemahaman versi mereka. Nah, itu berarti ahli bid'ah. Misalnya orang yang mengatakan anjing halal, menyelisih seluruh atau mayoritas para ulama kan. Nah, kemudian cari-cari ayat Quran, mana nih dalilnya anjing halal, kemudian ditafsiri ayat itu sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, itu berarti fa'rifihim, kenalilah, yaitu orang-orang yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini. Fa idza ra'aitumuhum fa'rifuhum, kalau kalian melihat mereka. Nah, kalau di sini Nabi bicara kepada seluruh para sahabat, ya. Kalau kalian wahai para sahabat melihat orang-orang seperti itu, fa'rifuhum, kenalilah mereka, artinya hati-hatilah dari mereka. Nah, jangan ikuti, jangan dengarkan ucapannya. Qalaha marrataini aw thalathan, beliau ucapkan ini sampai 2 kali atau 3 kali. Nah, biasanya Nabi itu kalau menyampaikan perkara yang penting itu beliau a'adaha thalathan, beliau akan mengulangi sampai 3 kali, Pak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena adalah Nabi idza takallama bi kalimatin, kalau bicara suatu kalimat yang penting maksudnya, a'adaha thalathan, beliau ulang 3 kali, hatta tufham anhu, sampai dipaham dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian juga di sini beliau praktekkan ini sangat penting, maka beliau ulangi sampai 3 kali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini pun kita ambil pelajaran. Kalau kita pelajari Quran dari awal sampai akhir, ya kita aman dari kesesatan. Jadi kelompok-kelompok sesat itu tidak perlu kita pemahami pemikiran mereka, kita sudah akan selamat dengan sendirinya kalau kita pelajari Quran dari awal sampai akhir, karena sudah ada rambu-rambu seperti ini, ya. Nah, dengan rambu-rambu seperti ini kita nggak akan terkecoh dengan adanya kelompok-kelompok sesat yang banyak itu. Berikutnya 94.
dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun. Dialah zat yang telah menurunkan kepada engkau Alkitab, yaitu Quran. Dari Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam sampai akhir ayat. Nah, jadi ringkasnya ada ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabih. Yang muhkam itu adalah yang jelas tadi, tidak multitafsir. Kalau yang mutasyabih itu yang tadi multitafsir. Sebagian ulama mengatakan kalau muhkam itu adalah yang diketahui tafsirnya. Kalau mutasyabih itu yang tidak diketahui tafsirnya, hanya Allah yang tahu. Misalnya alif lam mim, tafsirannya apa itu? Nggak ada yang tahu selain Allah, berarti itu mutasyabih. Atau misalnya kapan terjadi kiamat, tidak ada yang tahu, itu berarti mutasyabih. Tapi kalau yang jelas, yang semua orang bisa mengetahuinya dengan penjelasan dari Nabi atau dari para sahabat atau dari para tabi'in atau dari para ulama, maka berarti ayatnya namanya ayat yang muhkam. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum, jika kalian melihat alladzina, orang-orang yang yattabi'una, mengikuti ma tasyabaha minhu, apa yang syubhat, apa yang rancu dari Al-Qur'an, faulaika alladzina sammahumullah." Maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebut di dalam ayat tadi, fahdharuhum, maka waspadai mereka. Jadi jangan malah terpukau dengan ucapan mereka, wah ini dalilnya kuat di dalam Quran. Padahal itu untuk mencari-cari pembenaran untuk pendapat yang mereka ikuti. Nah, mestinya kita bukan mencari pembenaran, tapi cari kebenaran. Karena itu kaedahnya adalah, kaedah yang benar dalam mengetahui kebenaran adalah istadil summa taqid. Istadil, bacalah dalil dulu, summa taqid, kemudian baru meyakini. Nah, kalau kaidahnya ahli bid'ah dibalik taqid summa istadil. Mereka kaidahnya adalah yakinlah dulu baru kemudian cari-cari dalil. Nah, ini gak benar nih. Baca dulu dalilnya. Kalau sudah jelas dalilnya, baru kita membuat pemahaman atau mengikuti pemahaman sesuai dalil tadi. Nah, kalau kita meyakini dulu baru cari-cari dalil, akhirnya tadi mengikuti nafsunya, pokoknya pendapatnya harus benar seperti ini, dalilnya harus takluk kepada pemikiran saya. Nah, itu artinya adalah muncul kesesatan dengan sebab itu. Berikutnya 95 dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya likulli nabiyyin, untuk setiap nabi, ulatan, ada kekasih-kekasih, minan nabiyyin, dari kalangan nabi-nabi yang lain. Maksudnya kekasih-kekasih ini adalah nabi yang paling dekat dengan nabi tersebut, melebihi dekatnya nabi-nabi yang lain. Wa inna wali, dan sesungguhnya kekasihku adalah abi, bapakku sendiri, yaitu Nabi Ibrahim, wa khalilu rabbi, dan kekasihnya pemeliharaku. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca ayat yang menunjukkan hal tersebut. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya paling dekatnya manusia kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah yang pertama orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa turun ayat ini, Pak? Karena orang-orang kafir Quraisy itu mereka mendakwa mereka mengikuti Nabi Ibrahim, padahal tidak. Kapan Nabi Ibrahim nyembah berhala? Enggak pernah nyembah berhala. Nah, mereka mendakwakan kami ini paling dekat kepada Nabi Ibrahim. Nah, dibantah oleh Allah. Enggak, kamu itu tidak mengikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim enggak pernah sembah berhala. Kemudian yang kedua, yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim adalah wahadan nabiyyu, dan nabi ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu turun ayat ini yang dimaksud orang-orang beriman adalah para sahabat. Nah, sekarang ini semua orang yang beriman mengikuti imannya para sahabat termasuk juga dalam ayat ini. Nah, sehingga supaya kita termasuk dalam ayat ini, termasuk orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kita harus beriman, tapi imannya seperti para sahabat, jangan membuat perkara-perkara yang bid'ah.
Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah itu adalah wali atau pengurus bagi orang-orang yang beriman. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat dekat dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan ajarannya pun juga sama, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara fisik itu juga menyerupai Nabi Ibrahim, Pak. Kita cari dalilnya. Yakni nafsahu. Rasulullah menceritakan, dulu ketika saya Isra Mi'raj, saya melihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ra'aitu, saya melihat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ini pas Isra Mi'raj ya. Adapun Isa itu kulitnya merah, dadanya lebar. Adapun Musa itu kulitnya coklat, seperti orang Jawa berarti, Pak, coklat, Pak. Badannya gede, seolah-olah beliau itu orang-orang Zut. Orang-orang Zut ini orang-orang Yaman. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka lihatlah kepada sahabat kalian, yaitu maksudnya beliau sendiri. Artinya Nabi Ibrahim itu mirip sekali dengan saya. Nah, maka selain Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dekat ajarannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, demikian juga hubungannya atau kecintaannya, demikian juga dari sisi fisik itu Nabi Muhammad sangat mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kenapa beliau sangat mirip dengan Nabi Ibrahim? Karena memang jalur keturunannya dari Nabi Ibrahim. Jadi nasabnya Nabi Muhammad SAW itu kalau disambung ke atas itu sampai kepada Nabi Ibrahim. Ini dalilnya. Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah memilih kaum Bani kabilah Kinanah itu dari keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyin min Kinanah, dan memilih orang-orang Quraisy dari kabilah Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan memilih Bani Hashim dari orang-orang Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan memilih saya dari Bani Hashim. Nah, artinya apa? Saya termasuk keturunan Bani Hashim dari Quraisy, Quraisy dari Kinanah, Kinanah dari Ismail, Ismail anaknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, berarti beliau keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.